Kan saudara sudah lama hidup di dunia, benar? Ini wajah-wajah kurang tabungan nih hadirin. Cukup enggak nih? Yang penting buat makan cukup, buat ongkos cukup, buat tidur berteduh cukup, buat beli rumah penting cukup. Enggak perlu kaya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Nah, jadi kaya lagi dasar pengen. Ada garisnya masing-masing. Walaupun pakai pelatihan kaya, enggak akan kaya lah yang enggak ada garisnya mah. Dan enggak mungkin kaya semua. Yang penting mah berkah rezeki itu. Ya, berkah. Tenang aja. Di perut ibu aja dulu kita enggak rewel. Rezeki kita beres kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa amalan salihan maqbulan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Wahai Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir menjadi ahlul yakin padamu ya Allah, yang kau karuniakan iman yang benar, yang kuat, yang istiqomah. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan kita? Tolong dijawab. Yakin? Apakah di ruangan ini ada yang lain selain dari kita? Siapa? Malaikat ada? Ada. Ada malaikat pencatat, ada malaikat yang khusus mencari majelis ilmu, majelis zikir. Boleh jadi jin Islam juga ikut di sini. Tapi yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menyaksikan segala-galanya. Apakah Allah tahu siapa yang hadir di sini? Tahu niatnya? Tahu pikirannya? Tahu isi hatinya? Apakah Allah tahu persoalan kita? Makanya semuanya bergantung kepada tingkat keimanan. Kali ini saya tidak membahas Asmaul Husna, tapi membahas sebuah hadis sahih. Hadis ini begitu populer ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah. Ini sangat terkenal hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairan. Mukmin yang kuat lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah.
dan pada keduanya wa fi kullin khairun, ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, janganlah engkau berkata lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika engkau ditimpa musibah, janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini, tidak akan begitu. Walakin kul, namun katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Katakanlah ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena kata seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Hadirin, ini banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Satu, bahwa tingkat keimanan itu beda-beda. Dan Allah melihat lebih baik dan lebih dicintai mukmin yang kuat. Kuat di sini jangan membayangkan otot saja, ya, tapi mukmin yang keyakinannya lebih kuat, lebih baik, dan lebih dicintai Allah. Makin kuat keimanan, makin baik dan makin dicintai Allah. Kuat iman biasanya buah daripada kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Jadi kalau ingin menjadi mukmin yang kuat, harus kuat dalam mencari ilmu dan kuat di dalam mengamalkan ilmu. Baru nanti Allah hadiahi keyakinan yang kuat. Seperti pertanyaan tadi itu, siapa yang menentukan presiden Indonesia? Allah. Selesai. Mukmin yang kuat. Sigma kekuatan. Rasulullah SAW itu sigma kekuatan. Ilmunya kuat, ibadahnya kuat, berbuah iman yang kuat, amalnya kuat, fisiknya kuat. Makin lengkap kekuatan ada pada diri seorang yang beriman, dia akan semakin tinggi manfaatnya. Percayalah hadirin, yang kuat finansialnya didasari iman yang kuat, itu manfaat uangnya lebih banyak. Yang fisiknya kuat didasari iman yang kuat, buah dari ilmu dan ibadahnya, maka fisik yang kuat akan berbuah amalnya lebih hebat. Tapi fisik kuat, iman kurang kuat, dia tidak akan kuat beramal. Jogging 5 km kuat, ke masjid 50 meter tidak kuat. Angkat barbel 250 kilo, tapi ngangkat Quran gak kuat. Ada yang kuat olahraga, bertarung tinju, tapi tidak kuat untuk tahajud. Jadi jangan membayangkan al-mu'minul qawi itu kepada kekuatan fisik. Itu boleh, tapi sesudah kuat iman. Kuat iman itu pupuknya ilmu. Ilmunya ilmu asma wa sifat Allah, mengenal Allah. Sekarang belajar ilmu agama tapi tidak serius belajar tentang Allah, kurang disebut Allahnya. Harus Allah dulu. Ilmu sholat itu penting, tapi ilmu mengenal Allah lebih penting. Karena kalau tahu sholat, tidak yakin ke Allah, susah khusyuknya. Sholat bisa jadi beban. Sholat tidak akan dinikmati. Makanya wajib bagi kita mencari tahu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin yakin kepada Allah, makin enteng. Beratnya hidup
karena kurang yakin ke Allah. Siapa yang belum menikah di sini dan tertekan, berarti itu belum yakin kepada yang menentukan jodoh itu Allah. Kenapa ngangguknya menjiwa? Ya saya mengerti saudara belum menikah, tenang ya. Rezeki bagi yang hakul yakin Allah yang membagi rezeki, udah nggak galau. Mau dolar naik, dolar turun, BBM naik dan sebagainya, yakin jaminan rezeki itu datang dari Allah. Oleh karena itu dia tidak takut tidak punya rezeki, paling takut tidak punya berkah. Bukan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Bukan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar kalau sedang ditahan. Bukan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau sedang diambil rezekinya oleh Allah. Karena ada waktunya rezeki pindah-pindah. Tenang hadirin. Makanya kalau kurang yakin ke Allah, biasanya bersandarnya kepada selain Allah. Uang, pangkat, gaji, mendengar kata mutasi itu gelisah, serasa mau dimutilasi, karena dia sandarannya adalah gaji, kantor, jabatan. Bagi yang yakin kepada Allah, Allah yang menentukan segalanya, tenang. Makanya hadirin sekalian, kalau saudara tahu ada orang yang mengajarkan ilmu tauhid dengan yakin, bergurulah. Karena keyakinan itu menular. Kalau orang bicaranya yakin, kita ke bawah yakin. Kalau orangnya tahu tapi belum yakin, maka kita sampai tahu saja. Kita perlu berguru mencari ilmu kepada orang yang yakin ke Allah. Bangun masjid, Allah yang maha kaya. Ini rumah-rumah Allah. Kalau Allah mau ngasih pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jangan takut jamu. Gak usah minta-minta ke orang. Paling kasih tahu, ini lagi bangun masjid. Gitu saja. Ajak. Jelas akhwat? Akhwat? Jelas tidak? Yang belum dapat jodoh tenang. Dan nggak tenang juga belum dapat. Ya. Sing yakin Allah. Saya ini ciptaan Allah. Setiap ikhwan juga milik Allah. Nggak ada itu jodoh kecuali Allah yang ngejodohin. Kalau Allah nakdirkan jodoh pasti jadi. Kalau Allah nakdirkan tidak jodoh pasti tidak jadi. Ajak begitu. Istri saya kurang cinta kepada saya. Gak apa-apa. Yang penting Allah mencintaimu. Mengerti Wan? Suami? Tenang saja. Istri saya kayaknya kurang begitu cinta. Gak apa-apa. Asal Allah cinta ke kita, insya Allah. Gak perlu lebay seperti di film-film segalanya cinta. Pusing. Terlalu cinta itu memusingkan. Pasti nge-WA terus. Telat sedikit, yang merah itu keluar. Dulu aja nggak ada WA, dunia baik-baik aja, benar? Kenapa sekarang sesudah ada WA, serba mudah tersinggung, mudah marah, telat sedikit, udah contreng biru 2. Udah dibaca nih. Apalagi online, dia online. Dulu nggak ada WA, dunia baik-baik aja, rumah tangga biasa-biasa aja, benar? Kenapa sekarang rentan sekali tersinggung, rentan gelisah? Tahu kenapa? Karena sudah bersandar kepada jawaban, bukan bersandar ke Allah.
Cool, hadirin, cool. Yakinlah Allah yang mengurus segala urusan. Ya, lihat di bawah tulisan itu. Wa fi kullin khairun. Tapi pada keduanya ada kebaikan. Asal sudah punya iman, sudah punya fondasi kebaikan. Makanya ini Pilpres ini dua pihak. Yang ini umat Islam, yang ini umat Islam. Ini sholat, ini sholat. Ini Tuhannya Allah, ini Tuhannya Allah. Nabinya Rasulullah, nabinya Rasulullah. Insya Allah dua-duanya punya iman. Benar? Bagaimana kita mau musuh-musuhan? Kalau sudah punya pilihan, ya sudah, nggak usah sebel sama pilihan yang lain. Nggak usah ngomong jelek. Ya, omongan jelek itu mah nggak ngerubah apa-apa selain kepada diri kembali, kepada dirinya sendiri. Dan yang menentukan takdir mah Allah, tidak dipengaruhi oleh WA kita. Lanjutannya, ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah kepada apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kita itu disuruh bersungguh-sungguh kepada yang manfaat. Dalam hidup ini ada 3 perbuatan. 1 yang manfaat, 2 yang mudarat, yang membahayakan, yang ketiga yang tidak ada manfaat dan tidak ada mudaratnya alias sia-sia. Nah, kita ini disuruh oleh Allah itu, Rasulullah menyuruh kita ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu. Artinya kalau tidak manfaat enggak usah sungguh-sungguh, apalagi yang mudarat. Apa sih yang manfaat? Ilmu. Sungguh-sungguh nih datang ke majelis taklim. Yang ilmunya manfaat. Apalagi yang manfaat amal. Kita mati enggak bawa apa-apa. Cuman bawa amal, ya sungguh-sungguhlah kepada yang jadi amal. Yang kira-kira nggak ada manfaat, nggak usah. Mau merokok, kalau saudara perokok tanya, ini apa manfaatnya? Saya memberi nafkah kepada petani tembakau. So, kalau saudara ingin tahu yang manfaat, yang tidak manfaat, sederhana. Siapkah saudara mati ketika sedang melakukannya? Kalau saudara pembela rokok habis-habisan, siapkah saudara mati sambil merokok? Telah wafat, menghisap rokok dan tertelan dengan asbaknya. Kalau saudara merokok dan bertahan menganggap rokok itu manfaat, sederhana saja. Siapkah akhir hayat saudara dalam keadaan merokok? Kalau nggak siap, berarti memang nggak yakin saudara itu sesuatu yang manfaat. Kan sebelum menikah harus pacaran dulu. Siapkah saudara meninggal pas lagi pacaran? Enggak. Mending udah nikah aja. Nggak ada yang berani mati lagi pacaran. Makanya kalau mau melakukan sesuatu, manfaat atau tidak? Kalau tahu manfaat, sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi makin kita sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan. Saya pengen pengajian, baru aja di sini saya mau ngaji nih. Tiba-tiba teman, Pak, temenin saya yuk pengajian. Saya kayaknya minggu depan aja, saya nggak apa-apa. Kebetulan saya bawa kendaraan, ada aja. Lapar di sini. Kebetulan hari ini saya ulang tahun. Aduh, saya traktir. Mau pulang, ini saya tadi dapat bonus dari kantor. Tuh, kalau Allah mau, sekali kita mau, datang petunjuk-petunjuk Allah lain-lainnya.
karunia dalam berbagai jenis. Asal mau aja sungguh-sungguh, karena Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau zaharkan kata-katamu, mau engkau sirkan, wa asiru, mau engkau sirkan, rahasiakan, mau engkau zaharkan, Allah tahu isi hati kita. Jadi jangan suka setengah-setengah kalau kepada yang manfaat itu. Gimana nonton sepak bola kira-kira? Tanya tuh manfaat tidak? Saya kalau lihat sepak bola yang cuplikan ngegolinnya aja, ya. Gak capek tuh nunggu sekian, ya. Dan nggak ngepek lagi ditonton oleh kita tuh. Permainan tetap sesuka mereka, gol sesuai dengan takdir Allah, ya nggak? Yang ngejongkeng kita. Paling ya Allah, kalau saya nonton sepak bola di YouTube tuh, lihat bagaimana Allah menciptakan orang, ya, lari ke sana, lari ke sini, jantungnya dibuat berdetak, keringat bersimbah, gitu. Segala ya Allah. Gol mah sesuai dengan rencana Allah aja. Dan nggak ada yang nggak tertulis di Lauh Mahfuz, betul? Wah, nggak rame dong nonton sepak bola sama AA. Emang nggak rame ya. Yang mana nih yang bakal menang? Yang di sisi Allah tertulis lah. Nggak ramai sih nonton Allah. Ya, itu bagaimana kita bisa bergembira di atas penderitaan orang lain. Kalau satu gol ini gembira, ini sedih, gimana hati kita kan? Masa saya berbahagia di atas penderitaan lawan ya? Dia juga sedih, udah latihan, udahlah, nggak apa-apa. Jangan terlalu serius. Hadirin, apa yang manfaat sungguh-sungguh. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi sungguh-sungguh gantungkan ke Allah, karena hanya bisa terwujud apapun dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa terwujud tanpa izin Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh tidak wasta'in billah, gelisah. Kalau kita tegang terus-terusan, berarti kita belum mengandalkan Allah. Allah lihat kita sungguh-sungguh. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Bentuknya, waktunya. Tenang hadirin, Allah tahu saudara yang belum punya jodoh. Aduh ya Allah, Allah tahu. Karena saudara pengen punya jodoh juga, itu taufik Allah. Kalau dicabut aja, lempeng aja. Lihat akhwat seperti lihat beton ini. Akhwat lihat ikhwan seperti lihat besi gitu, nggak ngepek, itu malah lebih horor ya. Allah tahu pikiran, Allah tahu saudara di rumah kesepian, sendiri. Tapi boleh jadi kesendirian itu bisa membuat Allah ingin lebih asik dengan Allah. Tahajud nggak ada yang ganggu, ngaji nggak ada yang ganggu, lebih nikmat sendiri. Boleh jadi niat ada menikah, ikhtiar terus, tapi Allah dah yang ngatur jodoh. Harus kembali ke Allah. Kalau nggak minta tolong ke Allah, berarti ada syarat yang dilewatkan. Tidak bisa, pasti gelisah tuh. Siapapun yang tidak wasta'in billah, Allah menurunkan kegelisahan di hatinya. Wala ta'zaz, dan janganlah lemah. Lemah itu malas. Lemah itu menunda-nunda. Lemah itu tidak suka tuntas. Itu lemah. Dilarang bersikap lemah. Jadi harus tertata dengan baik, profesional, sungguh-sungguh, all out. Dilarang kita bersikap lemah. Tapi tidak, yang ngatur takdir Allah. Belajar dari Siti Hajar. Sofa, Marwah 7 kali. Air Zam-Zam tidak keluar di sofa, tidak keluar di Marwah. Keluar di tempat yang Allah kehendaki saja, di bawah kaki Ismail. Jadi jangan risau, sudah bekerja keras ini, hasilnya tidak cocok dengan kerja keras, tidak perlu cocok.
Terserah Allah kapan waktunya, apa bentuknya, yakinlah ada waktu yang paling tepat. Jelas rekan-rekan? Saya sudah dagang tapi penghasilan segini aja. Saudara nggak kena demam berdarah, tetangga kena, orang lain kehilangan motor, saudara nggak hilang-hilang karena motornya nggak diminati maling. Motor butut gini nggak sesuai dengan resiko. Oh iya, banyak. Memang nggak untung uang, banyak. Tapi anehnya, tiap perlu tuh ada aja. Nggak perlu Pak banyak uang. Yang penting tuh tiap perlu, salah, cukup. Yang penting tiap perlu cukup. Tidak perlu banyak tabungan kalau nggak ada. Kan saudara sudah lama hidup di dunia, benar? Ini wajah-wajah kurang tabungan nih hadirin. Cukup enggak nih? Yang penting buat makan cukup, buat ongkos cukup, buat tidur berteduh cukup, buat beli rumah penting cukup. Nggak perlu kaya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Nah, jadi kaya lagi, dasar pengen. Ada garisnya masing-masing. Walaupun pakai pelatihan kaya, enggak akan kaya lah. Yang enggak ada garisnya mah. Dan nggak mungkin kaya semua. Yang penting mah berkah rezeki itu. Ya, berkah. Tenang aja, di perut ibu aja dulu kita nggak rewel, rezeki kita beres kok. Jadi orang lengkap, benar? Bayi 11 bulan berbaring, rezeki cukup? Jawab. Ada tidak rezekinya? Cukup tidak? Mana yang hebat? Bayi nyari rezeki ngedeketin bayi? Jawab hadirin. Waktu janin nyari rezeki ngedeketin janin, langsung datang ke kita. Dan kita nggak bisa kemana-mana. Waktu bayi bisanya nangis, datang rezeki. Allah langsung ciptakan air susu ibu. Ibunya tidak punya air susu, sapi punya. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi ngedeketin bayi? Jawab hadirin, bukan jawab, jawab. Siapa yang deketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah, bukan susunya, air susunya. Mau ngapain nyusu ke sapi? Bayi di Jakarta, sapinya di Selandia Baru, demi Allah sampai ke sini. Diperah peternak, diekspor, dipakai kontainer, dikirim ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, cep, masuk. Sampailah segede gini. Sudah makan belum? Dasar kufur nikmat sebut belum lagi. Siapa yang nanya makan malam? Sudah makan belum? Sudah. Berapa langkah kita menuju makanan? Tuh tadi yang buka di sana. Berapa langkah kita menuju makanan? Berapa ratus ribu langkah makanan menuju kita? Beras dari Cianjur masuk tuh ke piring. Garam dari Madura masuk. Asam dari gunung, ikan dari Jatiluhur. Belum lagi sambal. Sambal tuh makanan termewah. Terasinya, udangnya dari samudra mana? Tomat, cabenya, garam, wah rumit, Coba kalau kita yang nyari, demi Allah nggak pernah makan sambal, enggak? Mau makan telur dadar aja harus nyari ayam hamil. Di USG dulu, belum izin suami ayam, wah rumit. Ini serius, ini ilmu tauhid hadirin.
Gak bisa kita makan cuman ngunyah-ngunyah, monyet ngunyah, domba ngunyah, kita ngunyah, apa bedanya? Kalau nggak pakai zikir, ha? Makan tuh penguat iman, bukan penguat fisik saja. Nangis harusnya lihat makanan. Gimana Allah menyiapkan makanan sampai ke piring kita? Kalau dengan iman makan tuh begitu. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan karena tahu Allah yang mendatangkan. Suka makan, gak suka tinggalkan, baik-baik. Tadi saya lagi ngomong apa kok jadi ke ini ya? Hah? Ah, sambal terasi bukan. Ihris ala ma yanfa'u wala ta'jaz, jangan bersikap lemah. Sekarang masuk ke wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi kalau menimpa kita suatu musibah, tidak boleh kita mengatakan duh seandainya enggak begini, pasti enggak begitu. Tidak boleh itu. Tapi katakanlah ini qadarullah, ini sudah ditakdirkan Allah nih. Allah berbuat apapun yang Dia kehendaki. Karena kata seandainya, lau itu akan membuka pintu masuk setan. Seandainya ini dibagi 3. Kalau seandainya terhadap kejadian yang sudah tidak mungkin berubah, misalkan tadi macet, oh maaf, motor hilang, duh seandainya nggak parkir di sini, pasti nggak hilang. Nah ini nggak bisa, karena udah hilang. Yang kedua, itu tidak boleh, karena itu akan membuka pintu masuk setan. Seandainya dia datang, mau gua mau gua nggak jadi. Seandainya dia datang, mau saya ajak main. Ini rencana maksiat, tapi nggak jadi datang, itu udah dosa. Mengerti nggak? Seandainya dia kesini, mau saya ambil tuh. Pokoknya ada niat jelek, tapi nggak terjadi. Nah, tapi dia udah bulat niatnya tuh. Yang ketiga adalah yang dibolehkan seandainya. Seandainya saya nggak telat, mungkin saya sudah dapat ilmu lebih banyak. Ke depan saya tidak akan telat lagi. Nah, itu untuk kebaikan. Mengerti ya? Nah, sekarang lau yang bahaya ini adalah seandainya yang menyesali takdir. Kalau sudah terjadi, udah qadarullah. Sudah terima saja takdir. Nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, dan sambal serta gepuk. Beres. Yang paling berat dalam hidup ini adalah tidak menerima takdir. Coba kalau badan saya tinggi besar, saya rupawan, mungkin jodoh saya. Nah, ini sudah tidak menerima takdir. Udah jelas segitu-gitunya, ya. Coba kalau dulu ibu saya nyekolahkan saya di sana. Nah, ini juga tidak menerima takdir. Coba kalau orang tua saya orang kaya, mungkin hidup saya nggak begini. Coba dulu kalau lamarannya saya terima, mungkin saya udah punya anak. Udah jelas bukan jodohnya, ya. Makanya batal. Nah, orang yang tidak menerima takdir itulah yang paling berat dalam hidupnya, karena hidupnya akan dipenuhi oleh bisikan setan yang menipu dirinya. Belok kiri kanan, tiba-tiba macet. Coba kalau ke kiri. Nah, ini stres nih. Padahal udah di kanan. Ada genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Bagaimana nggak terima? Anda terimanya udah jelas segede gitu. Orang yang depresi itu orang yang tidak menerima takdir. Udah dengar cerita A ditangkap di sana? Jadi ini tidak menyalahkan siapapun dan memang tidak ada yang salah. Tapi episode ini harus dijalani. Umroh kemarin di Masjid Quba, saya kebagian memberikan masukan ilmu tentang keutamaan Masjid Quba,
keutamaan memakmurkan masjid. Karena jamaahnya banyak, sekitar 200 menggunakan sound system di luar masjid, di pinggir jalan. Dan mungkin sudah ratusan kali kita lakukan biasa saja. Kami tidak melakukan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram karena tahu dilarang. Tapi kalau di Masjid Quba dan di luar masjid, saya kira tidak dilarang karena sudah berlangsung lama. Nah, kemarin beda takdirnya. Tiba-tiba ada yang videokan, selesai itu disuruh ikut. Saya husnudon saja ikut. Rupanya mau diamankan lah gitu ya. 1-2 dengan seorang ustadz. Nah, ada yang membantu menerjemahkan, nah ikut ditangkap. Yang kasihan jamaah dari lain travel, salaman, tangkap juga ya. Jadi 6 yang ditangkapnya. Sambil tidak mengerti kenapa kita ditangkepin. Sesudah dimasukkan ke dalam ruangan khusus, rupanya ini petugas keamanan, ketertiban umum lah begitu ya, Satpol PP-nya, karena di ruangan itu banyak barang-barang tangkapan seperti korma, siwah. Jadi terus kami nanya, ini kami salah apa? Karena komunikasinya susah, lalu dikatakan aja oleh ustadz kita tuh ke yang lain, ini ada ulama ini, tapi yang lain peduli, kecuali yang nangkap ini nggak peduli. Saya pikir, oh Allah menghendaki begini. Sesudah diproses, cap jempol, nggak apa-apa kata dia tuh, supaya ini jadi pelajaran bagi yang lain. Ini tidak apa-apa katanya. Nanti ke polisi aja dijelaskan, nanti juga dilepaskan katanya. Akhirnya bawa aja keluar, oh rupanya dimasukin ke mobil tahanan ya. Oh begini mobil tahanan masuk, berenam diam di dalam. Kunci dari luar ya. Udah nggak apa-apa, nikmati aja teman-teman ya. Saya lihat yang 3 itu lucu sekali ya, karena mereka kan salaman aja ya. Terpisah dengan jamaahnya. Di kantor polisi, saya juga mikir gitu, ingat dalil-dalil yang suka diceramahkan ya. 1, harus siap dengan takdir apapun. Ini cocok, kan nggak ada rencana ditangkap. Yang kedua, kalau sudah terjadi ridho, keluar dari dino, ini qadarullah. Tenang ya, harus sesuai dengan ceramah ya. Selama ini nyeramahin orang. 3, jangan mempersulit diri, tenang. 4, evaluasi diri, apa nih yang Allah inginkan. Oh, saya ini ujub, merasa mulia, merasa terhormat, biasa dihormati orang, sekarang ayo masuk di mobil tahanan, diam di dalam desek-desekan ya. Ke kantor polisi turun baris ya, sampai ke toilet juga nggak berani, dah takut disangka kabur ya. Sesudah duduk diterima baik-baik oleh polisinya. Sesudah dibaca berita acaranya, loh kok yang gini-gini aja ditangkap katanya. Menyesalkan petugas yang menangkap, karena kalau sudah begitu harus diproses. Akhirnya diproses 4 jam hadirin, satu persatu ditanya visa dan sebagainya. Ya nggak ada masalah karena memang lengkap. Akhirnya sesudah 4 jam mau dilepas. Syaratnya dilepas itu adalah harus ada orang Arab yang bertanggung jawab menandatangani. Nah masalahnya yang saya ini lagi nggak ada orang Arabnya. Masya Allah, ternyata yang datang tuh orang Arab, muasasahnya yang ketangkep nggak sengaja tadi. Jadi ini hikmahnya ditangkap tuh ya, mau ngelepasin saya. Dan polisinya baik-baik, meminta maaf, pokoknya baik-baik. Dan saya juga suka dengan situasi itu karena bisa mengevaluasi diri. Oh ini buah dari ujub, merasa penting, merasa ingin dihormati. Kalau Allah mau balikan seketika. Jadi apa yang dilakukan selama itu, udah taubat saja. Zikir yang banyak, baca Quran. Karena apa? Karena yang bisa ngelepasinnya juga Allah. Dan baik-baik. Dan saya tidak menyesali dan malah sudah jadi evaluasi supaya tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Ternyata teori dengan praktek tuh tidak sederhana.
perlu adaptasi, muter pikiran tuh, cari akal yang mau menelepon ini, menelepon itu karena banyak relasi. Tidak ya, tidak. Pertama memang nggak salah, dan kami tidak tahu itu dilarang ya. Yang kedua juga yang petugasnya juga tidak salah karena memang tugasnya. Yang ketiga, dan memang diputuskannya juga tidak ada kesalahan, hanya ini tidak boleh terulang. Nah, ridho ke takdir itu ternyata yang membuat kita produktif untuk bisa mengisi waktu dengan hal yang manfaat, dengan tobat, dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak baca Quran. Karena kalau tidak ridho, muter pikiran, muter, dan itu melelahkan, gelisah, jengkel, marah, dan tidak merubah apa-apa. Karena dalilnya surat Yunus 107, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu, dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu selain Dia. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, wala radha li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Buktinya Allah datangkan aja dari yang lain, tanda tangan, selesai, minta maaf, dan diundang ke Indonesia kalau mau mampir. Dan sekarang ada di sini, benar. Jadi tidak usah didramatisir. Saya juga mikir waktu di mobil tahanan itu mau bikin live streaming ya. Tapi saya nanya, apa nih saya mau melivekan ini teh dagang apa saya tuh? Mau dakwah atau kelihatan menderita gitu kan? Ini nih saya di mobil tahanan. Terus mau apa? Kan? Mau apa? Mau pamer derita? Sekarang cerita karena udah komplit ceritanya, benar? Sudah bisa diambil hikmahnya. Tapi kalau waktu itu cerita mungkin lebay, ya. Ingin empati orang, ingin perhatian orang, hati-hati. Itu malah menjauhkan dari pertolongan Allah. Karena kita lebih berharap empati orang, simpati orang, daripada berharap ampunan Allah. Ya nggak apa-apa tuh. Nah begitulah hadirin, sing belajar menerima takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Kalau lain kali minta izin nyimpan ini teh, maaf simpen pergi, tolong jangan terlalu banyak bicara. Sahabat yang baik, terima kasih ya sudah malam ini sambil kita bersedekah, sambil kita berzikir ayat-ayat Quran. Al-Fatihah. Silakan bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau pula yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ya Allah, Engkau menjanjikan ampunan di majlis zikir padamu. Kami mohon kepadamu, jadikan malam ini malam Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni maksiat yang tidak sengaja. Ampuni dosa-dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah yang maha menatap, berkahilah siapapun yang bermunajat saat ini ya Allah. Kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami doa-doa yang Engkau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram, yang subhat. Ya Allah, berikan pendamping terbaik bagi hamba yang menantikannya. Engkaulah yang mengatur segalanya. Pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, titipkan keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizun. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi'. Engkaulah yang menguasai segalanya. Ya Allah, lindungi saudara-saudara kami yang terancam, teraniaya di penjuru bumi manapun. Engkau menguasai segala-galanya ya Allah, tolong saudara kami. Ya Rabb, berikan kemudahan bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Bukakan jalan keluar yang penuh berkah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, karuniakan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut padamu ya Allah.
pemimpin yang mencintai kebenaran-Mu, yang mencintai umat-Mu dengan tulus, yang mencintai agama-Mu, yang mencintai Nabi-Mu. Ya Allah, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari siapapun yang menjauhkan umat darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Selamatkan umatmu ini ya Allah, selamatkan bangsa ini ya Karim. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang benar-benar jadi contoh kebaikan. Kami berlindung dari siapapun yang akan merusak agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.